Sambil menunggu ya, sambil menunggu Mbak Karom join. Kita akan berbincang. Halo Mbak Karom, sudah bisa langsung join nggak? Udah aku invite nih. Ntar aku invite lagi. Halo Mbak Karom, bisa langsung chat itu ya, jangan live-nya. Suaranya kecil. Oke, bentar. Udah belum Mbak? Ya, udah. Halo Mbak. Hai, Salah. Suaranya udah terdengar ya Mbak? Udah, Udah. udah lebih jelas. Oke, sip. Aku mulai ya. Oke. Bentar ya. Ya, Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Itratul Fadila atau biasa dipanggil Lala. Saya dari Gus Durian Universitas Diponegoro. Nih teman-teman, di sini kita akan kembali lagi ke acara Kabuburit bareng Gusmin. Ya, saya juga admin Gus Durian Undip. Jangan lupa follow Gus Durian Undip juga ini. Oke, kali ini aku bersama narasumber kita tercinta, Mbak Karom, ini akan membahas mengenai, ayo jangan stalking dan jauhi stalking, mari kita membangun hubungan yang baik, ya komunikasi yang baik antar pasangan. Wah, berat sekali ini temanya. Oke, langsung saja kita perkenalan dengan narasumber kita kali ini. Halo Mbak Karom. halo Lala, Ibu Admin. Oke. Oke, Mbak Karum silakan perkenalan nih. Oke, halo semua teman-teman yang sore ini bergabung. Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi kemarin tuh saya diajakin ngobrol santai gitu katanya, sembari mengabuburit gitu ya. Dan kebetulan obrolan hari ini tuh sedikit mungkin rodok gurih gitu. Karena apa lah? Karena kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan relationship gitu. Wah, ini semua orang kayaknya juga demen gitu ya. Seneng ngobrolin hal-hal yang beginian gitu. Gitu. Dan seperti request kemarin ya, hari ini kita mau ngobrolin tentang fenomena stalking, tentang bagaimana membangun mungkin komunikasi positif antar pasangan gitu ya, biar tidak terjebak dengan toxic relationship. Begitu. Gitu kali teman bahasannya. Oke, ini nih Mbak Karom nih founder Well Sharing. Oke, bisa di follow ya Mbak, Well Sharing gitu. Ya, Oke ya betul, Mbak. betul banget. Oke, selamat datang ya buat teman-teman yang sudah bergabung di live ini. Pokoknya pantengin terus karena obrolan kita pasti seru. Karena membahas relationship meskipun saya jomblo Mbak. Ya oke Mbak, Wah, langsung ya. ini Oke, langsung saja nih kita bahas kita ke stalking dulu sih Mbak. Stalking itu kenapa sih Mbak? Terus alasan kenapa orang-orang pada stalking gitu. Silakan Mbak, kita ngobrol santai aja. Oke. mengawali bahasan sore dengan istilah stalking gitu ya, lah. Aku rasa tiap orang yang punya gadget, tiap orang yang punya sosial media, baik itu Instagram, terus apalagi yang bisa di stalking si Facebook mungkin gitu ya. Intinya yang biasanya tuh bisa bikin story gitu, Insta story gitu kan. Biasanya kita akan cenderung untuk mengepoin ataupun ia mencari tahu informasi tentang seseorang dengan cara mengintip berandanya gitu. Nah, aktivitas ini yang disebut dengan stalking. Jadi
ada aktivitas untuk mencoba mencari tahu, mengikuti meskipun mungkin tidak secara langsung nge-follow gitu kan, tidak secara langsung jadi followernya, atau bahkan intinya memantau aktivitas aktivitas seseorang gitu yang memang ingin dipantau, dan ini sifatnya tidak di dunia nyata tapi lebih banyak ke arah di era digital gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita mau menarik ke belakang lebih jauh, sakjane yo istilah stalking ini konotasinya rodok negatif gitu. Jadi kalau kita konteks ke ranah kriminal itu juga bisa jadi orang-orang yang stalking ataupun istilah kalau orangnya kan stalker berarti ya. Stalker itu dia cenderung menggunakan strategi ini untuk memantau, mengintai, menguntit orang dengan tujuan tertentu. Misal kayak wah dia itu ada maksud tertentu yang lebih ke arah jahat gitu. Dia menjadi stalker gitu. Tapi pada saat ini karena ada perluasan makna sehingga kita sering ya, maksudnya istilah stalking itu kan muncul dan booming beberapa ya akhir-akhir ini aja kan, ketika orang sudah sangat banyak sekali atau intens sekali menggunakan sosial media gitu. Dan aku yakin mungkin aku juga pernah jadi stalker gitu. Pun lala pun iya, dan mungkin teman-teman di sini juga iya gitu. Apalagi misal ya kita pengen tahu seseorang, profil seseorang, tapi notabene kita belum kenal sama dia. Kita mungkin hanya sekedar tahu dia dari kata orang ataupun penasaran sama dia, dan akhirnya gimana caranya kita tahu dia? Kalau misalnya kita langsung kenalan mungkin ntar dikiranya sok kenal, sok dekat gitu. Pada akhirnya orang-orang memilih jalan stalking dulu deh sosial medianya gitu, misal dari Instagram. Nah, aktivitas stalking ini kan macam-macam ya. Ada yang memang dia misal langsung ngetik nyari nama orang yang mau di stalking, dicari misal katakanlah Instagram gitu ya lah, dicari terus dilihat mungkin feed IG-nya, postingan-postingannya dicari, terus habis itu mungkin kadang ada yang secara nggak sadar ketika dia misalnya nyetolking orang, terus kan kalau di Instagram tuh ada buletan profilnya gitu, kalau gimana sih orang lagi nyetori kan kelihatan ya orang punya story gitu kan, terus biasanya dia langsung auto ngepencet gitu. Nah otomatis orang yang di stalking itu sakjane yo dia tahu loh, kok ini dia bukan followerku tapi ada di daftar yang lihat gitu kan, akan kelihatan gitu. Nah, stalking ini sebenarnya sebuah perilaku yang wajar-wajar aja sih gitu. Akan tetapi ketika kita tidak bisa membatasi atau ketika kita terlalu asyik dan pada akhirnya ya terlena bobokan dengan aksi stalking-stalking itu, sakjane iki yo ada dampak negatifnya lah. Ada hal-hal konsekuensi-konsekuensi negatif yang ya kadang orang nggak sadar soal itu gitu. Makanya stalking itu sesuatu yang sebenarnya biasa aja, tapi kalau misalnya kita tidak bijak, ya pada akhirnya nanti akan ada hal-hal negatif yang menyertai gitu. Itu ya, apalagi saiki yo, maksudnya orang tuh kadang bingung mau cari info dari mana. Ya udah, stalking itu jalan ninja ibaratnya gitu yang dijadikan oleh orang-orang untuk mencari tahu profil orang, mencari tahu sosok, entah itu idola, gebetan, atau bahkan nah ini juga lah yang kadang menjadi dilematis gitu. Orang-orang yang mungkin berpasangan oh berelasi terus dia putus gitu, otomatis statusnya misal jadi mantan. Nah ini dia, stalking itu juga menjadi salah satu hal yang bikin susah move on pasangan yang sudah tidak bareng-bareng lagi gitu. Jadi sakjane yo stalking ini banyak negatifnya gitu. Ini sih Mbak, mungkin dari berangkat dari pengalaman nih. Kadang kan yang stalking dari aku ya, kalau stalker gitu, aku punya second account Mbak. Jadi kayak ini account bakal buat itu lah, buat stalking doang gitu, biar yang orang di real life tuh nggak tahu gitu. Nah, Oke, oke. terus apa ya, berangkat dari tadi ada kepencet di Insta Story gitu kan, maksudnya kita nggak sengaja kepencet tuh. Aku jujur aku pernah Mbak, aku pernah kayak gitu, dan aku akhirnya terpaksa ngefollow dia. Jadi kayak aku baru ngefollow nih Aduh. terus Insta Story-nya kan, galau itu, malu malu banget gitu kan. Dan itu mungkin memang banyak negatifnya, karena kan kita nggak tahu ya jari kita tuh bekerja kayak gimana ya Mbak. Jadi style, jadi aku sendiri tuh kayak merasa wah ini stalking tuh secara gak langsung tuh memberikan dampak negatif gitu ya kan Mbak. Betul banget lah, karena memang ya benar tadi yang kamu katakan gitu. Sering kali gitu ketika misal orang gitu dia dia
jadi stalker, tapi tidak orang yang di stalking itu jangan sampai dia tahu gitu. Nah, pada akhirnya dia bikin fake account, bikin second account dan sakjane kan ya buat apa gitu loh. Kenapa nggak misalnya memang kita ada maksud baik buat berkenalan, kenapa nggak coba kenalan aja gitu daripada jadi stalker yang pada akhirnya itu akan apa ya? Istilahnya tuh kalau misalnya dibiarkan terus itu bisa menimbulkan sebuah adiksi gitu lah. Jadi kan kayak nyetolker kan kita nggak sadar gitu ya kayak ke bawah misalnya talking orang gitu kan. Terus misalnya besok lagi oh kok penasaran lagi ya gitu di stalking padahal yang dilihat ya itu aja gitu kan. Tapi kan itu sesuatu misalkan itu sudah menjadi perilaku yang berulang itu akan menimbulkan sebuah bisa jadi ya kebiasaan gitu. Karena aku jadi sedikit sharing gitu. Aku dapat cerita dari ya seorang teman ex gitu kan. Dia itu punya ediksi stalker. Jadi edik ketagihan buat nyetalking orang-orang yang nggak dikenal gitu. Jadi misal cuma lihat feed Instagram secara bebas, terus kok ini menarik ya? Dia cari tahu, menarik ya, cari tahu gitu terus dan gak ada habis-habisnya. Loh kalau udah jadi kebiasaan kan yo, pada akhirnya buat apa gitu kan? Itu stalking secara umum, fenomena umumnya. Belum lagi nanti kalau misalnya kita rodok-rodok melipir gitu ya, stalking pasangan kita sendiri. Nah, piye iku? Hmm, ini sih, ini berangkat dari tadi. eh, ini juga orang-orang yang stalking kan karena ada curiosity ya, kayak kekepoan gitu loh. Nah, Hmm, hmm, itu Bang, menurut Mbak Karo mengenai orang-orang yang kepo, padahal itu kalau kalau mungkin ya ini bukan ranah aku gitu, karena aku aja gak kenal dia, kenapa aku sampai stalking ke akar-akarnya banget gitu. hmm, 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 hmm. Oke, iya. Soal curiosity, rasa penasaran sebenarnya itu wajar-wajar aja, sah-sah aja gitu kan kita penasaran sama orang. Tapi yang menjadi nggak wajar dan nggak sah-sah aja adalah ketika dari rasa penasaran itu menimbulkan obsesif gitu. Jadi menimbulkan obsesif rasa ingin banget untuk mengikuti semua aktivitas dia. Nah, ini yang secara tidak langsung memberikan dampak negatif gitu lah. Maksudnya ada perilaku-perilaku yang sebenarnya itu tidak relevan gitu dan kita lakukan gitu kan. Pada akhirnya ya apa ya hal-hal seperti ini memang harus disadari dan harus dievaluasi gitu. Stalking ya gak apa-apa, sah aja gitu. Tapi kita harus tahu batasannya sampai kapan dan tahu cara yang benar gitu. Intinya itu. Jadi stalking itu fine-fine aja asalkan tujuannya jelas dan tidak ada hal yang dirugikan termasuk soal waktu ya. Kita nyetolking orang nggak ada habisnya nggak ada puasnya ya waktu kita akan terbuang Bener, sia-sia gitu. yang di stalking online efeknya via real life gitu kan Mbak. Jadi gini ya, kalau aku Mm-mm. mungkin dari aku pernah stalking orang tuh sampai ke akar-akar gitu ya. Kalau ke akar-akar dan malah lupa waktu gitu loh. Jadi kita aktivitas sehari-hari kita tuh bakal lebih terganggu gitu kan Mbak. Yes, betul betul banget. Itu salah satu efek, belum efek-efek yang lainnya gitu lah. Karena memang ini sebuah perilaku yang sebenarnya simple, sederhana, kayak hanya ini mengendalikan jari-jari Mbak. kita gitu. Ngetop ketika memang kita rasa oke okay, kayaknya itu udah over stalking gitu kan ya udah kita harus sadari itu kita harus menumbuhkan awareness terhadap diri kita sendiri gitulah. Terus sih Mbak, oke. Bahas-bahas mengenai stalking nih Mbak. Eh, Tadi kan udah sedikit nyinggung ada efek-efeknya gitu. Nah, mungkin Mbak Karo bisa lebih menjelaskan nih efeknya apa. Sudah, mungkin meskipun dia tadi ada menjurus ke sisi negatif, pasti ada ya. Ini sesuatu nih kita bisa stalking dari siapa gitu untuk lebih. Contoh kita stalking ke akademisi, wah eh, Instagramnya isinya pengetahuan-pengetahuan semua itu kan bagus ya bakal stalking kayak gitu gitu. Silakan. Oke, tadi kita memang ngomongin hal-hal yang negatif gitu ya dari stalking. Nah, coba sekarang ada nggak sih hal positif dari aktivitas stalking? Yo, pastinya seperti hal-hal yang lain gitu kan. Sesuatu itu pasti ada yang positif, ada negatifnya. Nah, stalking positif itu tentu sangat bisa kita lakukan dengan catatan kita berfokus pada konten yang kita stalkingi itulah. Jadi kayak misal kita penasaran terhadap sesuatu kayak di IG misal ya. Ya karena kita pengguna kayaknya pengguna aktif Instagram dan Instagram memang sangat mudah dan apa ya sangat gampang banget buat dijadikan media gitu kan.
Makanya ketika stalking yang kata positif sangat memungkinkan, tapi ya itu dengan tadi, misal kata Lala bener, kayak kita penasaran terhadap sesuatu, yuk yang sifatnya itu membawa dampak positif lah tidaknya ke kita, insight baru, pengetahuan baru, ataupun hal-hal yang sifatnya mungkin ke knowledge itu justru ya sangat tidak apa-apa gitu. Kayak misal ada kanal-kanal tertentu, atau mungkin ada public figure yang memang dia memberikan impact positif ke kita, ya nggak apa-apa. Justru di stalking itu apa ya istilahnya, memberikan sesuatu yang positif gitu. Jadi balik lagi ke tujuan, ke konten, ke cara, itu yang menentukan baik buruknya efek dari perilaku stalking yang kita lakukan gitu. Oke, bahasanya mulai seru nih. Ini ada teman-teman yang komen, iya benar stalking membuang-buang kuota, benar tapi benar-benar Livi aja nanti kalau stalking. Oke, terus selanjutnya nih, stalking ke akun medsos diri sendiri gimana kak? Itu maksudnya gimana Oh, stalking? Itu kalau lebih kayak jadi apa gimana nih mbak? Stalking ke akun medsos diri sendiri. stalking ke akun medsos diri sendiri, Arif ya. Mungkin gini kali ya lah. Stalking diri sendiri berarti mungkin kita misal di Instagram punya postingan-postingan gitu kan. Kadang kan kita misal kayak aduh gabut gitu terus ke Instagram kita apa sih istilahnya, melihat kembali sakjane aku posting apa wae sih nang Instagram gitu, postingan apa aja yang apa namanya sudah kita kita post gitu di Instagram. Terus mungkin di scroll atas scroll bawah, habis itu kadang kan ada yang orang-orang ketika ngepost sesuatu misal kok dia tiba-tiba mikir kok postinganku kayak gini, kayaknya ini tidak sesuai, dan pada akhirnya apa namanya, dia hide gitu kan postingan di feed IG-nya itu. Mungkin kayak gitu kali jenis-jenis apa nyetolking ke akun sendiri. Tapi kalau misalnya itu tidak berdampak negatif, yo ya nggak apa-apa gitu. Oke, Mbak, makasih. Oke, teman-teman, aku ingatin lagi kalau teman-teman mau ada pertanyaan di kolom komentar di bawah aja. Nanti bakal dijawab, kita bakal diskusi bareng-bareng, teman-teman. Oke, selanjutnya nih, Mbak. Bahas-bahas tadi kan udah kita bahas-bahas stalking nih, baik efeknya gitu, udah ada tahu penyebabnya. Kak. Nah, selanjutnya nih, Mbak, gimana sih sebuah relationship nih, kita beralih sedikit bergeser ke relationship itu atau hubungan nih ya. Oke, jadi aku jadi inget lah, orang berelasi, orang membangun hubungan gitu ya. Misalkan entah gebetan, entah statusnya naik jadi pacar, atau bahkan mungkin yang sudah menikah gitu. Itu tipenya unik-unik juga lah. Jadi ada pasangan yang dia itu saling tuker password, misalnya Instagramnya. Jadi saling, aku tahu passwordmu, kamu tahu passwordku, atau bahkan intinya setiap postingan pasangan kita tahu gitu. Ada Yes, tipe yang kayak gitu. Tapi ada juga yang ya udah sendiri-sendiri gitu. Kamu nggak berhak tahu postingan password misal. Jadi nggak saling nge-backup, nggak saling nge-handle, juga ada yang kayak gitu. Nah terkadang aksi stalking itu muncul ini dalam konteks relasi ya, dalam pasangan. Misal kayak aku itu megang akun Instagram pasanganku misal. Terus tiba-tiba kok ada hal-hal yang tanda petik ya mencurigakan, ini ngapain kok ada yang DM misal gitu kan, otomatis kan menimbulkan rasa curiga atau rasa ya pertanyaan-pertanyaan, asumsi-asumsi lain yang muncul gitu kan. Pada akhirnya orang yang misal tadi nge-DM di stalking gitu, di stalking habis-habisan misal, apalagi kalau mungkin ada tipe pasangan yang sangat overprotective nih, awis mati kok ono. Maksudnya dia akan bener-bener cari habis gitu sampai ke akar-akarnya, ini siapa dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari perilaku stalking juga kan, ketika kok kedua pasangan mengalami kondisi itu dan dia hanya mengandalkan stalking sebagai jalan ninjanya untuk mengetahui informasi-informasi tentang si pasangan itu, ya gimana? Iya kalau apa yang dipersepsikan ataupun apa yang di ira-ira itu benar, kalau enggak apa enggak jadi masalah baru dalam relasi itu gitu. Jadi makanya kita refleksikan ke konteks judul obrolan kita hari ini, mending langsung talking atau ngomong daripada hanya sekedar mengandalkan talking gitu kan. Apalagi kalau konsepnya ke arah relasi gitu ya. Talking itu pada akhirnya hanya akan menimbulkan kecurigaan yang tidak terkonfirmasi, asumsi yang tidak tervalidasi. Yuk mending kita langsung menanyakan langsung pasangan kita. Misalkan kok ada hal-hal yang membuat rasa penasaran daripada kita mencari tahu sendiri dengan jalan stalking yang itu
belum tentu valid, maksudnya belum tentu valid sesuai dengan pikiran kita, ya udah kita tanyakan langsung. Ini siapa? Kita tanyakan, kita berusaha untuk terbuka. Nah, ini nanti nyambung bahasan ke arah komunikasi pasangan. Tuh lah. Oke Mbak, terima kasih nih. Tadi kan udah dijelasin nih mengenai membangun komunikasi nih. Nah, gimana sih Mbak? Tadi kan udah ada case nih, ada case mengenai ada DM nih dari orang lain yang buat kita stalking dan akhirnya sampai stalking ke akar-akarnya dan secara gak langsung nanti yang orang yang nge-DM tuh malah yang jadi dipermasalahkan gitu kan. Dan akhirnya kan menimbulkan mungkin si pasangan itu bakal adu adu apa ya kayak ini bakal berantem nih gitu kan gara-gara ada suatu hal yang ternyata si perempuan itu udah stalking duluan nih dan menemukan jawaban padahal entah itu jawabannya valid apa enggak. Jadi kan ini lebih ke bagaimana membangun relasi ya, bagaimana juga membangun komunikasi. Nah, itu gimana sih, Mbak? Oke, jadi menyikapi stalking gitu ya. Coba deh, mungkin pasangan-pasangan yang sampai hari ini masih mengandalkan stalking sebagai jalan ninjanya untuk memantau pasangannya. Lebih baik coba deh dimodifikasi perilaku stalking itu. Stalking boleh, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mendapatkan jawaban konfirmasi yang tepat gitu. Jadi ya udah, daripada kita waktunya habis untuk stalking-stalking, mending waktunya kita gunakan untuk membangun atau memperbaiki pola komunikasi dengan pasangan kita sendiri gitu. Nah, ngomong-ngomong soal jenis komunikasi gitu ya antara pasangan, ternyata juga nggak hanya ibaratnya apa ya satu jenis gitu lah. Jadi ada memang tipe-tipe jenis komunikasi antara pasangan yang ya ini bisa kita pilih mana yang memang paling baik gitu, dan kita juga perlu untuk mengevaluasi bagaimana tipe komunikasi terhadap pasangan itu sendiri gitu. Jadi setidaknya gini, aku jadi mungkin ini mantik juga ya lah. Ada 3 jenis komunikasi gitu. Ini sebenarnya konteksnya bisa umum, bisa ke pasangan ataupun yang lain-lainnya gitu. Ada 3 jenis komunikasi yang biasa terjadi. Yang pertama itu komunikasi yang sifatnya pasif. Jadi kan ada ya misal pasangan ketika dia tuh sebenarnya ada hal-hal yang ingin diungkapkan, tapi memilih diam, memilih kode-kodean, memilih untuk menunggu tanya misal, memilih untuk menyimpan hal yang ingin diungkapkan sehingga pada akhirnya justru malah menimbulkan masalah. Nah, ini jenis komunikasi pasif. Jadi tidak berani mengungkapkan sesuatu yang menjadi unek-uneknya, tidak berani mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya itu urgent untuk diungkapkan. Misal kayak penolakan, kita karena nggak berani nolak, akhirnya ya udahlah diem aja gitu. Nah ini kalau dibiarkan ini bisa menjadi penyebab dari toxic relation juga gitu. Ini jenis komunikasi yang ya tidak disarankan. Terus yang kedua itu ada komunikasi agresif gitu. Opo-opo diomong tak karepe dhewe, nggak tahu tempat, nggak tahu situasi. Yang penting apa yang ada di unek-uneknya tuh tersampaikan sama pasangan. Ini juga bahaya gitu kalau nggak hati-hati. Ya misalnya kayak ada pasangan gitu kan, terus yang satu misalnya ditanya soal pendapat, terus dia menyampaikan pendapatnya tapi dengan cara yang sangat frontal, misalnya dia menyinggung perasaan pasangan. Yo piye kan pada akhirnya ada efek negatifnya juga gitu. Itu 2 jenis komunikasi yang ya kalau bisa sih tidak diterapkan gitu kan lah. Dan ada satu jenis komunikasi yang ibaratnya dibanding 2 ini memang lebih oke gitu. Apa itu? Ya komunikasi asertif, komunikasi yang terbuka. Kita mau ngomong apa, kita punya unek-unek pun, punya hal yang disampaikan, sampaikan aja. Dengan catatan tadi, kita bisa ibaratnya memastikan bahwa apa yang kita ingin sampaikan itu sampai di orang atau di pasangan kita tanpa ada unsur menyakiti, menyinggung, dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya ya kadang kalau orang-orang tidak terbiasa butuh latihan sih, sebenarnya gampang gitu. Tapi memang butuh keberanian ketika memang tidak terbiasa untuk menerapkan komunikasi terbuka itu atau asertif gitu. Nih tadi kan kita udah bahas mengenai komunikasi nih, bagaimana komunikasi yang baik. Nah, bertahap dengan stalking tadi kan akhirnya menimbulkan apa ya curiosity, akhirnya stalking sampai tak akar-akar dan uh,
mungkin ya antara satu pasangan nih udah si perempuan udah menemukan suatu jawaban dan tapi nggak tahu itu valid apa enggak, dan si perempuan itu memutuskan untuk memfinalkan ya udah inilah yang aku tahu gitu, ini yang udah di depan mataku gitu, ya udah ini yang benar gitu, nggak perlu minta validasi atau setidaknya keterangan nih. Nah, terus gimana nih Mbak untuk menanggulangi hal tersebut? Oke, yang perlu disadari, yang perlu dibangun dari pasangan gitu ya. Ini juga mungkin bagian dari istilahnya apa ya? Bagaimana kita membangun sebuah relasi yang sehat, membangun relasi yang tanpa ada embel-embel, ya hanya sekedar formalitas gitu. Makanya ketika misal tadi ada problem ataupun isu yang Ella sampaikan kayak gitu, maka berarti butuh sebenarnya dari pasangannya sendiri butuh kepekaan soal itu juga Kak Jane. Kayak ada kesalingan antara dua orang yang tadi berpasangan untuk saling peka gitu. Dan ini sebagai start point bagaimana dua orang tersebut berlatih untuk saling memahami satu sama lain. Bangunlah kesepakatan-kesepakatan di awal misal gitu, sehingga efek negatif dari stalking dan dari hal-hal yang berkaitan dengan itu tuh bisa diminimalisasi. Misal kayak ketika membangun relasi, bikin kesepakatan, oke, kita boleh stalking satu sama lain atau hal-hal yang berkaitan dengan itu, dengan catatan ketika misalnya kok kita menemukan ganjalan-ganjalan ataupun sesuatu yang tidak membuat kita nyaman, ayo komunikasi pula. Jadi ada kesepakatan di awal untuk meminimalisasi stalking yang tidak karuan, stalking yang tidak terarah, stalking yang merugikan gitu. Oke, Mbak, ini nih ada pertanyaan yang mungkin ini relation dalam bukan hubungan yang mungkin hubungan pasangan ya, mungkin hubungan pertemanan gini. Mbak, kalau stalking ke orang yang nggak kenal gimana Mbak? Atau stalking yang dilakukan oleh jomblo di luar sana gitu, itu gimana Mbak? Ini kan case-nya hampir sama, cuma yang satunya kan tadi ada pasangan nih, kalau yang ini tuh lebih ke jomblo gitu, gimana Mbak? Stalking oleh para kaum jomblo. Oke. Sebenarnya ini sudah mungkin cukup tadi sempat kita obrolin sekilas di awal gitu ya lah soal stalking itu sendiri. Ya kalau misalnya stalking ke orang yang dikenal itu sebenarnya sah-sah aja, wajar-wajar aja dengan catatan kita bisa tahu batas-batas mana stalking kita itu sudah mulai over gitu. Jadi lebih ke arah kita menyadari kita harus punya standar, kita harus punya kontrol dalam diri kita untuk membatasi perilaku stalking itu sendiri. Gak apa-apa, stalking itu sesuatu yang gak dilarang kok. Siapapun boleh melakukan, tapi dengan catatan tadi, kalau sekiranya dari perilaku stalking itu sudah mulai muncul dampak-dampak negatif yang kita rasakan, ya udah kita perlu mengevaluasi perilaku tersebut gitu. Oh iya, Mbak, ini aku menambahi ya. Dari mungkin berangkat dari pengalaman ya. Aku stalking nih. Aku ada rasa kepuasan sendiri gitu, Mbak. Nah, itu tuh gimana sih? Karena kan ya udah stalking, aku udah puas nih. Udah daripada Iya, nanti iya, aku iya. terus gitu. Oke, oke. Menarik inilah. Jadi gini, kalau boleh diibaratkan gitu ya, perilaku stalking yang berulang, yang pada akhirnya seolah-olah memberikan rasa kepuasan tersendiri, itu sama kayak diibaratkan kita itu lagi main game online, sekali main, terus kita ngerasa puas, kita main lagi, dan mengulangi perilaku itu. Nah, saja nih, entah itu stalking, entah itu main game online, entah itu hal-hal lain, perilaku aktivitas kita di sosial media, di dunia virtual, itu memberikan kepuasan yang sifatnya semula. Gimana kok bisa semu gitu? Karena ketika misal kita melihat konten yang menarik bagi kita telusur kontennya. Habis itu, satu konten selesai, secara otomatis gitu, perilaku kita itu akan mencari konten-konten lain serupa yang memberikan rasa puasan semu tadi itu. Itulah sebabnya kenapa kok misal kita lagi main gadget, kita nyetolking sesuatu nggak ada habis-habisnya. Karena ada apa ya, ibaratnya instruksi, instruksi dari otak yang membuat kita terus-terusan untuk mencari hal yang serupa. Istilahnya tuh apa? Similarity gitu. Jadi ketika ada konten menarik, udah kita buka,
Ya udah buka 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 terus, tahu-tahu udah 2 jam aku stalking stalking nggak jelas gitu. Dan gini, ketika kita stalking, apalagi misal menimbulkan rasa puas, sebenarnya itu kan ada, kalau ini sedikit membahas soal neurologi gitu ya, ada hormon dopamin yang dihasilkan oleh otak gitu. Sebenarnya kan otak itu menghasilkan hormon dopamin yang asli gitu, memang dari otak. Misalnya kayak kita lagi dapat prestasi terus kita diapresiasi, otomatis kan muncul rasa senang gitu kan. Nah, otak itu memberikan efek dopamin, memberikan hormon, mengeluarkan hormon dopamin gitu. Pun sama ketika misal kita melakukan aktivitas sosial media, terus kok tiba-tiba muncul ada rasa seneng, rasa puas, itu otak mengeluarkan dopamin. Tapi yang bahaya adalah ketika kita tidak bisa mengontrol perilaku itu, dopamin yang dikeluarkan itu sebenarnya ya tadi menimbulkan kebahagiaan yang semu gitu. Makanya ini yang perlu kita sadari, ini yang perlu kita kontrol. Jangan sampai perilaku stalking yang awalnya biasa aja, terus misalnya intensitasnya kita seringkan, lama-lama jadi kebiasaan dan bahkan jadi pelarian, kayak kita misalnya bosan stalking, stalking, stalking gitu. Ini yang harus kita kontrol gitu. Oke, Mbak, gitu. Sebenarnya bisa dikatakan stalking itu bikin candu ya. Candu gitu. Ini kan sekali nggak cukup nih, keterusan bakal stalking gitu. Nah, jadi kembali lagi nih Mbak ke membahas mengenai tadi hubungan antar pasangan gitu kan. Kita udah membahas mending waktunya buat komunikasi nih. Nah, mungkin dari salah satu pihak kan kadang kita berselisih paham gitu lah. Mungkin dari waktu cewek yang perempuan nih, maaf, yang perempuan udah menemukan jawaban, terus ditanya ternyata malah menimbulkan suatu apa ya, selisih paham tadi. Nah itu untuk mengatasinya gimana ya Mbak? Karena kan ini suatu bisa dikatakan akhirnya komunikasinya tidak berjalan selaras gitu ya Mbak. Oke. Nah, ketika ada problem seperti itu, sebenarnya gini, yang perlu kita pahami bersama gitu ya lah. Sesuatu itu kan, jawaban itu kan sebenarnya seharusnya ya tidak hanya berasal dari satu sumber. Kayak misal tadi kita punya asumsi terhadap sesuatu, terutama tadi soal stalking ke pasangan ataupun ke akun Instagramnya ataupun akun sosial media pasangan kita, terus kita seolah-olah mendapatkan jawaban yang menurut kita ini udah jawaban final gitu. Sakjane, yo itu coba ditahan dulu karena kita perlu juga mencari informasi atau mendapatkan informasi dari sumber lain. Tujuannya apa? Untuk memastikan apakah jawaban yang tadi kita anggap final itu benar-benar final gitu. Jadi perlu ada informasi pembanding lainnya untuk memastikan iki sakjane wis bener durung toh, kayak gitu. Jadi ibaratnya validasi hal yang kita yakini tadi dengan informasi lain yang serupa gitu. Ya kalau misalnya ternyata nggak sama, ya berarti kan kita salah gitu kan, yang tadi apa yang kita anggap benar itu ternyata salah justru gitu. Itu salah satu hal yang kita upayakan. Nah, daripada kayak gitu kan butuh waktu lama, ya kenapa nggak mencoba untuk tadi sih ke arah membangun komunikasi yang positif gitu ke pasangan gitu. Jadi ibaratnya itu sebuah problem, cara menghadapinya dengan tadi mungkin cari alternatif informasi yang mendukung. Seandainya kok justru malah menimbulkan masalah baru, yo wes akan lebih enak, akan lebih gamblang ketika diselesaikan dengan ya komunikasi yang jelas-jelas aja gitu ke pasangan. Apalagi kalau misalnya pasangan posisi misal dia membangun relasi di tahap pacaran dan mau serius gitu kan, ya udah saatnya belajar itu. Apalagi misal kalau pasangan sudah serius, ya tinggal bagaimana coba untuk mengevaluasi proses yang sedang dijalani gitu. Oke Mbak. Nah tadi kan itu menanggulangi mungkin ini Mbak, pasangan yang LDR nih. Ini kan rentan banget ya Mbak. Kayak gimana dia malah lebih mungkin lebih lebih lihai gitu kalau stalking karena kan mereka apa ya, kan oleh jarak nih Mbak. Nah, gimana sih Mbak bisa membangun komunikasi yang baik biar kita menghindari stalking. Dan untuk pasangan LDR itu kan mungkin komunikasinya cuma by telepon gitu ya, by HP gitu. Nah, itu gimana sih Mbak? Ngomongin long distance relationship para pejuang LDR gitu ya.
Memang mungkin sedikit berbeda konteksnya gitu ketika dihadapkan dengan pasangan yang dia bisa intens ketemu gitu. Tapi kan lagi-lagi gini, harus ada basic ataupun dasar-dasar hubungan yang setidaknya perlu disepakati. Salah satunya adalah soal trust, soal kepercayaan terhadap pasangan kita. Ini bisa menjadi modal yang cukup kuat untuk tadi menghindari problem-problem yang berasal dari aktivitas sosial media kita dan pasangan kita gitu. Jadi ya udah bangun trust dulu, rasa saling percaya bahwa oke, meskipun dipisahkan oleh jarak, meskipun jarang ketemu, tapi kita bisa membangun komunikasi, kita bisa saling tukar kabar, kita bisa tetap menjaga apa ya, entah itu komitmen, entah itu kehangatan dengan cara ya misal karena adanya misalnya gadget ataupun HP gitu kan, ya udah atur aja intensitas berkomunikasi kayak misalnya kalau nggak telepon bisa lihat video call, yang penting adalah memastikan bahwa konflik-konflik yang muncul dari aktivitas sosial media itu bisa ibaratnya terkontrol lah kayak gitulah. Jadi membangun trust memang kepercayaan gitu ya bagi teman-teman pasangan yang mungkin LDR itu sangat penting gitu. Dan satu lagi ketika misal kok ngerasa ada suatu permasalahan, jangan sok dipendam, jangan sok di kayak udahlah biar aku sendiri gitu, karena ya dampaknya nanti akan wah ABC panjang, buntutnya akan panjang gitu. Jadi ketika ada masalah apapun membangun terbuka gitu. Jadi stalking dan aktivitas sosial media yang ujung-ujungnya itu hanya penambah beban pikiran kita, ya diminimalisasi kayak gitu. Kuncinya membangun Siapa ini pejuang LDR? ya, ya lalu para pejuang LDR ya membangun kepercayaan kepada pasangan masing-masing ya. Terus gini sih Mbak, tadi kita kan udah membahas, nah kayak apa ya, menanggulangi hal tersebut nih, kayak biar ayo aku udah pengen berhenti stalking lah, aku mau membangun komunikasi yang baik sama pasangan aku gak mau lagi untuk gitu gitu, dan mestinya itu kan harus step by step ya, bagai bisa langsung langsung nggak stalking gitu. Nah itu gimana sih Bang, apa ya, langkah-langkah yang bisa kita ambil gitu. Oke, oke. Jadi gini, eh, strategi kita ya untuk mungkin setidaknya mengatur aktivitas stalking itu gitu. Ada sebuah istilah yang menarik ketika memang stalking itu secara tidak langsung menimbulkan dampak-dampak rasa kepuasan semu tadi. Stalking itu dikaitkan dengan aktivitas yang bisa memunculkan ataupun mengundang hormon dopamin. Nah, salah satu caranya untuk kita, strategi kita adalah dengan cara dopamin detox. Namanya itulah, istilahnya itu dopamin detox. Jadi kita berusaha untuk membatasi aktivitas yang itu bisa me- memunculkan hormon dopamin kita. Yo, salah satunya ketika memang stalking itu sudah parah, ya kita buang ataupun kita putus stimulusnya gitu. Misal kayak IG itu jadi bener-bener sumber stalking yang yang susah dikontrol, ya Yes. puasa sosial media sebentar lah gitu. Itu sebuah strategi juga yang mungkin kadang masa sih kita harus apa me, bukan menunda, kita harus membatasi stalking, masa harus menginstal IG gitu loh. Kenapa tidak, ketika memang IG itu benar-benar sudah sangat susah untuk kita, jari-jari kita tuh kalau ada lihat IG tuh kayak gatal gitu, nggak bisa dikontrol untuk nggak nunyul apa sih, nggak ngeklik gitu. Ya udah Iya. berarti mau nggak mau kalau kita sadar kita nggak mau stalking lagi atau membatasi, saya coba kita latih, kita eksperimen ke diri kita untuk bentar dulu deh, Instagram itu, aplikasi Instagram itu kita hilangkan dulu dari layar HP kita coba gitu. Ada masa-masa fase untuk benar-benar menguji kita, mengurangi intensitas dari stimulus-stimulus yang bisa bikin kita kecanduan stalking orang kayak gitulah. Oke, Mbak. Jadi kan kita udah bahas langkah-langkahnya nih, upaya. Nah, sebagai ini bahas mengenai antar pasangan nih. Kan pasangan udah pasti aku punya komitmen lah dengan pasanganku begitu. Nah, kalau untuk
upaya nih tentang komitmen itu sendiri biar ada rasa kepercayaan itu gimana ya menimbulkan rasa percaya biar ini kan nanti ujungnya biar stalking gitu. Oke, bagaimana kita membangun rasa percaya sebagai basic untuk membangun hubungan yang positif gitu ya, lah. Rasa percaya itu muncul ketika kita bisa menggali hal-hal yang positif dari pasangan kita yang kita yakin bahwa ya udah dia adalah satu-satunya itu. Itu salah satu cara yang bisa kita pakai untuk meyakinkan atau untuk menanamkan ke pikiran kita gitu. Terus yang kedua, rasa itu akan muncul ketika ada hal-hal yang memang misalnya ya kita menghargai pasangan kita. Terus mungkin kita mencoba untuk tidak berpikiran atau tidak apa yo tidak terlalu over gitu menilai hal-hal yang negatif ke pasangan kita gitu dan trust itu bisa dimungkinkan jadi hal-hal yang sederhana sebenarnya kayak gitu jadi sering-seringlah atau pandai-pandailah untuk menjaga ya selain komunikasi karena trust itu juga muncul dari komunikasi yang terjaga pun sebaliknya komunikasi yang terjaga itu bisa menimbulkan trust itu sendiri kayak gitu jadi sebenarnya banyak hal kok yang bisa kita lakukan bagi dari hal-hal kecil mengapresiasi pasangan terus juga terbuka tadi itu akan memperkuat trust kita terhadap pasangan kita sendiri. Oke, Mbak. Bentar, Mbak, benar. Kita lihat waktunya dulu. Ini mau harus persiapan bukan? Nah, oke, Mbak. Mungkin ini terakhir nih, mungkin Mbak Karom ada closing statement atau ada sesuatu tadi yang belum kita bahas, mungkin mau dibahas dulu gitu. Maksudnya diutarakan lah gitu kan. Ini kita mau tutupan nih. Silahkan, Mbak. Iya, oke. Ini close statement ya. Kita kan Menandakan banyak. Yeah. Oke, jadi untuk siapapun yang mungkin sedang menjalankan sebuah relasi ataupun untuk siapapun yang akan menjalankan sebuah relasi gitu ya. Mungkin ayo kita sama-sama sering-seringlah untuk berefleksi, sering-seringlah untuk mengevaluasi tujuan kita itu apa sehingga ketika kita tidak lepas dari yang namanya tujuan, kita akan bisa mengontrol segala aktivitas kita. Termasuk soal tadi sosial media, stalking dan lain sebagainya. Dan ingat bahwasanya menjalin relasi itu tidak hanya sekedar untuk coba-coba, tidak untuk sesuatu yang remeh, tapi membangun relasi adalah sama saja kita melatih kita untuk membangun kepercayaan, untuk membangun keterbukaan, dan untuk membangun sebuah hubungan interpersonal yang hangat orang lain. Sehingga kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan cara yang benar, insya Allah hal yang kita tuju pun akan ya benar juga gitu menyertai. Jadi yang penting adalah kita membangun kesadaran terhadap apapun yang kita lakukan. Melakukan X, konsekuensinya positif negatif harus kita sadari gitu. Jadi jangan hanya sekedar karena kita pengen, jangan hanya karena sekedar kita rasa itu sesuatu yang menyenangkan bagi kita, lantas kita terlena, lantas kita tidak menyadari bahwa ada efek-efek negatif yang itu sudah mengancam gitu. Oke, udah cukup nih Mbak. Cukup. Yang penting dipraktekkan gitu. Kebanyakan teori ntar malah buyar. Kita praktekkan. Oke Mbak Karom, terima kasih kita udah karena udah membuka selamat buka ya gitu. Dari Gus Dur dan Om Dir, berterima kasih kepada Mbak Karom dan teman-teman yang sudah memantengin IG dan nanti tunggu ada episode yang lebih seru gitu untuk membahas ngabuburit kita biar lebih happy. Oke, terima kasih Mbak Karom. Selamat berbuka ya semua teman. Jangan lupa pantengin. See you, dadah.